Ternyata parentingnya sangat luar biasa ya terhadap anaknya. Di balik semuanya ternyata itulah Nia Ramadhani. Itu sebenarnya karena kalau kayak gitu-gitu nggak usah dikasih lihat. Jadi lebih baik dari luar kelihatannya jelek tapi di dalamnya bagus daripada di luarnya kelihatan bagus tapi dalamnya jelek. Oke Makasih, Tere, Tere ya. silakan bikinin es teh manis dulu. Nggak sampai situ. Ini manajer. Langsung ada cendol loh. Makasih ya Tere ya. Thank you. Cendol. Sekarang gimana kalau kita duduk? Iya duduk. Dari tadi ngomongin mereka mendapatkan bantuan dari aku jadi sama-sama gitu. Gak boleh ada perbedaan gitu. Jadi semuanya dan semuanya kekeluargaan selalu di sini sama Mbak sama siapa aja. Semuanya. Ada satu yang kerja dari belum pacaran, putus nyambung, akhirnya nikah, terus udah gitu hamil. Sekarang udah hamil, Ada. masih kerja. Iya. Siapa nih ya? Tuh dia. Tere sini Tere. Ini. Dan ternyata. Hati-hati jalan ini soalnya seharusnya kan orang kalau misalkan udah mau lahiran kan udah cuti. Nah tapi ini gue tahan. Oke. Belum boleh jadi cuti acara ya? ini. Jadi Makasih Kak. insya Allah dia kan lahirannya kan 10 Sini. Oktober. Kira-kira dia cuti 8 Oktober lah. Oh my god. Sebelum. Oh berarti anak. Sambil gini, ya push ya push. Anaknya Libra berarti ya? Anaknya Libra. Kan 10 Oktober. Iya. Tere, tapi Tere menilai Nia Ramadhani itu sosok yang seperti apa sih? Iya. Udah 5.300 kali ditanyain seperti itu, mudah-mudahan kali ini berubah jawabannya ya. Sama aja pasti. Ada yang berubah nggak sih Nia dulu sama Nia sekarang? Lebih strong. Wih lebih strong. Oke, tiga hal yang orang-orang nggak tahu tentang Nia Ramadhani. Jarang keramas. Walaupun jarang abis keramas. olahraga? Kalau olahraga, karena dari perjalanan dari olahraga sampai ke rumah itu ada AC. Pas kering, aku ngerasa kayaknya udah gak perlu lagi. Olahraga di mana? Nggak ada akses. Enggak, kan abis olahraga nih keringetan nih gitu Oke. kan, iket keringetan. Udah gitu sampai mobil aku lepas. Sampai rumah, kok udah kering sih, yaudah gak usah keramas gitu. Oke. Gitu, terus aku pikir nanti aja deh ntar kalau udah pas ke olahraga, besok paginya ada olahraga lagi. Jadi begitu terus, akhirnya gak keramas ya. Seminggu gitu ya Tato. 4 hari lah, kemarin hari. Kayaknya boleh deh ibu. Oh keramas di saat lagi Mas Ari cium. Apa nih saya gitu Enggak, ya? keramasnya kalau ada harus mandi besar. Jadi Oh, ini oke, fakta baru. Oke. Ya, ujung-ujungnya 2 hari sekali lagi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Apa tuh? fakta yang orang-orang nggak tahu tentang Nia. Tidur terus. Ya kan yang lo nggak karena yang dikomplainin sama dia tuh itu. Tidur terus. Yang dia nggak suka dari aku tuh selalu itu, Bu jangan tidur terus, Bu bangun banyak yang harus dikerjain gitu kan. Nggak, tapi kan kalau di otak gue adalah karena pada saat gue tidur lo bisa membantu kerjaan gue jadi Karena kenapa gue harus apa gue bayar bangun lo gitu ya? Motonya Nia Ramadhani, kalau bisa orang lain kenapa harus gue? Iya menurut gue gitu, kalau menurut gue Makanya semua orang cita-cita jadi Nia Ramadhani. Oke, yang terakhir berarti yang tidak diketahui orang. gitu apa ya? Dia sangatlah ibu, bukan ibu rumah tangga yang ngurus rumah tangga tidak, tapi dia sangat ngurusin anaknya sama suaminya. Dia kalau suaminya udah pulang, dia masih di luar, dia ketakutin. Oke. Padahal nggak kelihatan kan dengan bentuk muka. Tanggung dan- jawab seorang istri terhadap Ya. suami pastinya kan. Terus sama anak-anak Didi setiap malam dia selalu tanpa diketahui oleh khalayak dan netizen, dia tuh malam tuh bisa yang tiba-tiba gue telepon, gue butuh lu ini sih gue ngomong kerjaan. Ntar dulu Ter, gue lagi ngajarin main naka baca. Ntar dulu Ter, gue ngajarin Magika science. Ntar dulu Ter, Karena gue tiap ngobrol Mikaela. tiap hari, tiap malam, tiap hari aku sebisa mungkin malam pokoknya di atas jam 6 gitu ngajarin apa-apa gitu buat anak-anak. Udah gitu kalau buat Mikaela bukan ngajarin pelajaran tapi dia selalu ngomongin deep talk-nya dia karena pada saat lagi umur-umur segitu dia membutuhkan orang untuk sayang ngobrol dengan orang gitu. tua juga Dan pasti. juga satu lagi buat mungkin tips buat orang tua jangan sampai kalau anaknya lagi cerita terus dibilang itu sih masalah gampang. Jangan kayak gitu karena Dengerin lebih baik. ngerti nggak karena kita kalau apalagi kita lagi ada masalah walaupun buat orang lain simple kan itu berat buat kita jadi harus tetap didengerin gitu. Gue juga anak lu, jadi lu dengerin gue. Bodo amat lo bisa pikir sendiri. Nia tuh parentingnya sangat luar biasa ya terhadap anaknya. Di balik semuanya ternyata itulah Nia Ramadhani. Itu sebenarnya karena kalau kayak gitu-gitu nggak usah dikasih lihat. Jadi lebih baik dari luar kelihatannya jelek tapi di dalamnya bagus daripada di luarnya kelihatan bagus tapi dalamnya jelek. Oke Makasih, Tere, Tere ya. silakan bikinin es teh manis dulu. Nggak sampai situ. Ini manajer. Langsung ada cendol loh. Makasih ya Tere ya. Thank you. Cendol. Sekarang gimana kalau kita duduk?
Iya duduk. Dari tadi ngomongin aku terus, kita ngomongin kamu aja yuk. Jangan. Enggak, aku nggak mau ngomongin Enggak, kamu. Aku kayaknya dari tadi semua yang omongin tentang aku kayaknya udah selesai. Enggak, belum. Menurut aku ngomongin kamu. Kamu tuh kangen nggak sama aku? Kangen banget aku, rindu. Gitu. Apalagi aku kemarin waktu mendengar kamu ada masalah, hati aku tuh ketar-ketir karena aku juga berada di Bali. Terus aku mikirin kamu. Iya, kamu sempat video call ke handphone siapa ya? Waktu itu kan handphone aku nggak ada. Iya. Diambil tuh. Tere. Iya bener Pas aku juga. lagi Waktu ketemu dia sama lagi Tere. jenguk ya. Iya. Terus Iya. tadi pas kita lagi off the record ini kan aku liatin deket banget antara Nia sama JJ gitu. Kamu sayang apa sih sama JJ? Aku sayang sekali kalau misalkan temenan itu kan, makanya tadi aku bilang ada temenan nggak perlu sering-sering ketemu tapi hatinya tetap connect Dalam. lah Connect, gitu. iya. Jadi apapun kalau ada masalah, ada apa pasti juga aku pasti worry juga ikutan. Nanti kalau misalnya mungkin ada bisa dibantu. Tapi ya sekarang walaupun masalah yang dia sekarang ini kita nggak ada yang bisa bantu selain doa ya. Iya, duit juga nggak apa-apa. To the point. Ngomong-ngomong soal Nia Ramadhani, selain deket sama orang rumah, Nia juga selalu deket sama keluarganya. Sama mamanya, kakak Gita, support sistemnya di Alhamdulillah, Nia tuh nah itu alhamdulillah aku pada saat kemarin ngalamin ada satu kejadian besar yang mungkin kalian juga tahu. Ternyata aku baru sadar support system aku itu kuat banget. Pada saat aku ngalamin kejadian itu aku baru kebuka mata aku, ternyata semuanya koordinasi langsung, yang ada jagain anak-anak nggak boleh nonton TV. Semuanya langsung ada yang nemenin dan segala macam begitu. Mertua aku yang tadinya aku pikir akan marah-marah atau kayak gimana, ternyata tidak sama sekali, enggak, malah aku dipeluk, dibilang mereka sayang banget sama aku. Jadi makanya aku nggak peduli sama orang-orang luar yang ngomongin menyalahkan aku. Yang jelas orang-orang terdekat aku, mereka tahu adanya kayak semua itu kan ada penyebabnya gitu. Kenapa bisa sampai ke situ? Itu kan semua ada ceritanya gitu. Jadi orang-orang terdekat aku semuanya very supportive. Terus udah gitu, yang tadinya aku takut pada saat udah selesai nanti ketemu orang gimana, ternyata enggak. Baik-baik aja, dan aku ngerasa aku ngebuka mata, setiap orang pernah punya kesalahan kok. Yang penting apalagi kesalahan aku itu tidak pernah merugikan orang lain gitu. Cuman yang penting aku udah tahu kesalahan aku perbaikin. Pada saat harus minta maaf di depan publik itu juga kan aku tidak pernah minta maaf sama orang-orang lain kecuali ke keluarga, ke anak-anak, dan ke orang-orang yang mungkin pernah mengidolakan aku gitu. Tapi kalau orang-orang yang tidak pernah mengidolakan aku nggak minta maaf karena menurut aku nggak mengecewakan mereka juga, not even mereka care sama aku juga gitu. Tapi bisa dibilang kemarin itu salah satu titik terendah kamu nggak sih sama keluarga, atau pernah mengalami yang lain lagi? Titik terendah aku tetap pada saat aku kehilangan papa aku, karena papa aku kan aku baru ketemu pada saat umur 17 tahun. Tapi udah gitu terus dia pergi cepet juga gitu. Nah itu tetap titik terendahnya. Karena kalau yang kemarin kejadian itu malahan aku alhamdulillah kalau disuruh pilih, aku lebih pilih akan ada masalah itu. Karena pernikahan aku jauh lebih kuat. Aku sekarang sama Ardi dibandingin dulu, sekarang jauh lebih enak, bisa kayak temenan. Buat aku yang penting adalah apa yang aku rasakan dan keluarga aku rasakan. Sekarang jauh-jauh lebih sangat bersyukur aku mempunyai kehidupan yang seperti saat ini. Jadi intinya kemarin dapat masalah seperti itu, dapat Iya. pelajaran yang berarti, Iya, dan makanya akhirnya menguatkan aku keluarga kamu percaya lebih kuat banget lagi tiap gitu. kali dikasih sesuatu sama Tuhan, Ada Tuhan itu hikmahnya. tuh sayang kok sama kita. Tiap kali dikasih sesuatu pasti akan ada lagi yang setelah itu. Jadi tinggal tunggu waktunya aja. Yang kemarin tuh sekian lama yang Nia sama Mas Ardi akhirnya menghabiskan waktu bersama-sama. Hampir setahun tuh. Itu apa yang Nia ambil dari hikmah dari kejadian itu? Banyak, karena kan itu kan kejadiannya itu kan gara-gara kurangnya komunikasi. Saat aku mempunyai masalah, aku pendem sendiri. Nah itu juga nggak bagus. Itu sebenarnya kan hal-hal kecil yang kita suka ngomong, udahlah kalau ada masalah sedikit di rumah, udah deh nanti aja. Tapi kalau itu akan terjadi bertahun-tahun, lama-lama kita nggak ada orang yang untuk kita just share. Sebenarnya kita juga cuma butuh untuk ngomong aja gitu. Dan kayak masalah sama aku sama Ardi tuh kadang-kadang aku dulu nggak mau cerita apa-apa ke dia karena nggak mau memberatkan dia. Pikirannya adalah dia udah berat kerjaan di kantor, masa iya sih hari-hari gue yang nggak penting ini gue ceritain. Tapi ternyata dalam pernikahan itu perlu untuk cerita, untuk
sharing. gitu. Dan komunikasi itu nggak terjadi, jadi Ardi punya bebannya sendiri di kantor yang dia tidak mau ceritakan ke aku juga akhirnya jadi dua-duanya nggak connect. Ternyata yang kita pikir kalau menikah itu melebur jadi satu, kita tuh enggak, just dua orang yang berbeda juga dari dulu. Tetapi pada saat ada kejadian kemarin kita benar-benar belajar. Dua ada tuh ya. Kita benar-benar belajar dan alhamdulillah pada saat di situ malah ada momen di mana kita saling tatap-tatapan, walaupun itu agak awkward, tapi menurut aku itu sangat works Dalam gitu. gitu. Works gitu. Pada saat di situ aku suruh ngomong terima kasih karena apa, minta maaf karena apa, tapi ngomong sambil tatap-tatapan mata. Dan ini juga mungkin buat teman-teman yang nonton itu bisa dilakukan. Walaupun kedengarannya kayak klise, apaan sih, aneh banget gitu. Kayak